dipimpin oleh Bapak Zul Hasbi. Baiklah, Bapak Ibu semuanya peserta Zoom meeting yang kami hormati, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghfir lana junubana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa para guru-guru kami, dan juga dosa-dosa pemimpin-pemimpin bangsa kami ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada sore hari yang berbahagia ini, kami mengadakan webinar secara Zoom. Kami mohon ya Allah, berikanlah Zoom meeting atau webinar ini menjadi majelis ilmu yang bermanfaat bagi kami, agar kami dapat menerapkannya kepada anak kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau telah menguji kami, menguji seluruh rakyat Indonesia dengan wabah pandemi 19 ini. Hanya kepadamu ya Allah kami bermohon. Berikan kami kesehatan ya Allah. Berikan kami kekuatan ya Allah. Berikan kami jalan keluar dalam menghadapi COVID ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah doa kami. Karena hanya Engkau lah sesungguhnya penerima doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Zul Hasbi. Kini tiba saatnya kita akan mendengar kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Akyar selaku Ketua PGRI Kecamatan Medan Belawan. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama pada kesempatan kali ini. Tak lupa selawat serta salam kita haturkan untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini, saya selaku Sekretaris PGRI Cabang Medan Belawan, mewakili Ketua PGRI Cabang Medan Belawan, Bapak Ahyarudin, yang berhalangan hadir pada sore hari ini. Tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Pendeta Haris Siagian MTH atas terselenggaranya kegiatan webinar ini yang berjudul pendampingan bagi pelajar yang mengalami burnout belajar atau kejenuhan belajar ya Pak ya. Nah, dan tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Zul Hasbi Tambunan selaku Ketua K3S Kecamatan Medan Belawan yang sudah menyempatkan dan berkenan hadir di webinar ini. Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, apa yang kami laksanakan adalah bentuk kepedulian kita terhadap peserta didik kita yang selama ini belajarnya kurang maksimal dikarenakan pandemi COVID-19 yang berakibat kepada kejenuhan belajar. Oleh karena itu, diadakanlah webinar ini agar segala yang terjadi kepada peserta didik kita mendapatkan solusinya. Hadirin yang terhormat, akhir kata semoga kita selalu diberikan rahmat olehnya dan juga diberikan ilmu yang bermanfaat
agar kita ke depannya dapat mendidik peserta didik kita semaksimal mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Akyar atas kata sambutannya. Selanjutnya kata sambutan dari Bapak Jul Hasbi, SPD, selaku Ketua K3S. Waktu dan tempat dipersilakan. Mohon maaf Bapak ya, Bapak peserta Zoom, karena memang lagi azan, kita pending bentar agak 2 menit. Baik. Apa sebenarnya hidup buruk kan? Hidup buruk, hidup begini, solidaritas. Baik, Bapak Ibu. Halo, baik. Ya, Pak, ya. Ya. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, salam sejahtera, semoga masih tercurah kepada kita semuanya. Hidup guru! Hidup PGRI! Yes, Solidaritas! yes. Iya, itu harus kita bangkitkan itu. Karena kita seorang pendidik harus kita bangkitkan itu supaya bisa menjadi motivasi bagi kita. Oke, baik. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan nikmat yang lain yang tidak bisa kita ukur. Salawat dan salam mari kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kita mendapatkan di yaumil mahsyar kelak. Amin. Bapak Ibu peserta Zoom yang kami hormati, khususnya Pak Siagian yang telah membuat suatu terobosan bagi kita Kecamatan Medan Belawan untuk membuat suatu webinar dalam rangka pendampingan untuk siswa kita. Kami sebagai Ketua K3S menyambut gembira acara ini, Pak. Mudah-mudahan diikuti oleh seluruh peserta guru-guru di Kecamatan Medan Belawan. Intinya, dengan webinar ini nanti bertambah motivasi kita
Menambah semangat kita dalam mendidik. Kita tahu selama ini anak-anak kita ini sudah penuh dengan kebosanan, bahkan bisa dibilangi dengan stres menghadapi pandemi ini karena belajar di rumah jauh dari harapan. Kalau oma-oma bilang darting, kita mengatakan daring. Itu suatu dilema bagi kita para insan guru. Untuk itu, dengan webinar ini, izinkan saya menyampaikan yang disampaikan oleh Pak Kabid, yaitu setua apapun kita, seberapapun umur kita, teruskanlah berinovasi dalam dunia pendidikan. Jangan lemah. Itu pesan Pak Kabid, mungkin ini akan saya sampaikan, mudah-mudahan dengan pesan Pak Kabid itu kita menjadi suatu unsur guru yang menjadi pilar utama dalam dunia pendidikan ini. Mudah-mudahan dengan webinar ini nanti ada juga tanya jawab pada fase tertentu. Silakan para Bapak Ibu guru menanyakan keluh kesah yang kita hadapi dalam mencerdaskan atau mendidik anak-anak kita. Mari kita bersyukur pada bulan November ini Pemko Medan telah memberikan izin kepada kita untuk belajar tatap muka walaupun secara terbatas. Mudah-mudahan dengan pandemi ini, dengan prokes yang ketat, kita jalankan prokes di sekolah kita, sehingga pandemi mudah-mudahan sirna dari atas bumi ini. Mungkin inilah sebagai kata sambutan. Selamat menyaksikan, selamat mengikuti. Mudah-mudahan dapat kita bawa berkahnya nanti untuk mendidik anak-anak kita. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kata sambutan yang telah diberikan oleh Bapak Jul Hasbi. Baiklah, kita akan memulai webinar ini, dan di sini saya akan memandu berjalannya acara webinar kita ini. Terlebih dahulu saya akan menyampaikan urutan tata acara webinar yang diadakan saat ini. Di mana yang pertama, penyampaian materi webinar yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Haris Siagian MTH, dan dilanjut dengan sesi tanya jawab ataupun sharing. Di sini Bapak Ibu peserta webinar dapat memberikan pertanyaan seputar mengenai materi yang telah disajikan oleh pembicara. Untuk menghemat waktu, maka kami persilakan Bapak pembicara untuk menyampaikan materi yang berhubungan dengan topik kita pada hari ini. Kepada Bapak Pendeta Haris Siagian MTH, kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih Ibu moderator yang sudah memoderasi pertemuan kita pada sore hari ini. Terima kasih juga untuk yang mewakili PGRI, Bapak Dede, yang tidak asing bagi kita semua, dan khusus juga salam hormat saya untuk Pak Ketua K3S yang selalu memotivasi kita untuk melakukan terobosan-terobosan bagaimana supaya pendidikan di Kota Belawan ini ke depan bisa maju. Saya punya keyakinan Belawan must be the best, ya. Belawan must be the best. Dengan hadirnya kita guru-guru yang ada di Belawan, dengan pencerahan-pencerahan yang kita terima ke depan, saya yakin Belawan is the best, ya. Harus menjadi yang terdepan. Nah, inilah yang kami harapkan. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, saya mengajukan ini adalah sebagai satu proposal di mana dalam keadaan sehari-hari, ya, dalam keadaan sehari-hari saya sering melihat kondisi di mana anak-anak kita itu yang mengalami burnout. Ada kejenuhan secara psikis yang berpengaruh kepada dirinya, kesehatan, bahkan juga mentalnya. Jadi terkadang anak yang ikut tawuran, anak yang tidak bisa diarahkan, itu adalah
merupakan perwujudan daripada burnout-nya itu. Sehingga dia mencari pelampiasan. Kalau kita tahu Kota Belawan ini kan terkenal dengan kota tawuran remaja ya. Jadi ke depan kita punya kerinduan Bapak Ibu, jangan lagi ada seperti itu. Tapi biarlah peace be stay in Belawan. Ada damai yang tinggal di Kota Belawan dengan hadirnya guru-guru kita ini. Jadi saya kepikiran lalu ajukan proposal ke PGRI dan juga ke Pak Jul, ketua kita. Lalu mereka setuju dan mulailah acara ini. Saya berharap di sini ini adalah rumah kita. This is our house. Jadi tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah di sini. Jadi kita sama. Nanti juga Bapak Ibu boleh memberikan sharing berdasarkan pengalaman-pengalaman yang kita hadapi setiap hari. Ya. Nah, baik. Saya akan share screen untuk kita materi kita yang akan disampaikan pada hari ini. Ya. Sabar ya. Saya akan share screen untuk teman-teman semuanya materi ini. Nanti juga akan kami share ke grup-grup yang ada supaya boleh disampaikan ke Bapak Ibu semuanya menjadi satu hal yang bisa kita ulang-ulang kembali untuk semakin memahami bagaimana kita bisa mendampingi anak-anak kita dalam kondisi sekarang. Sudah bisa terlihatkah Bapak Ibu? Belum Pak, belum. Belum terlihat ya? Belum. Halo. Ini sudah? Oke Pak, oke. Oke, ya. Oke. Ini tadi judulnya, jadi mirip dengan latar belakangnya kan. Oke, baiklah. Sebenarnya burnout itu adalah terjadi pada siswa-siswa, dia bisa menjadi satu kendala. Jadi saya katakan burnout yang terjadi pada siswa atau yang disebut sebagai student burnout merupakan perasaan lelah yang dialami siswa karena adanya tuntutan belajar. Lalu akhirnya dia bisa menjadi bersikap sinis, cuek, dan muncul perasaan tidak kompeten atau merasa dia tidak layak. Ya. Merasa dia tidak layak terhadap ketidakpedulian siswa terhadap pelajaran. Jadi akhirnya dia cuek aja. Jadi mungkin dalam kondisi terakhir ini kita temukan ini, hampir 2 tahun, kita lakukan pembelajaran daring tidak maksimal. Tidak maksimal. Banyak nanti kita bisa lihat kendala-kendala apa yang membuat itu tidak maksimal. Dan ketika baru beberapa minggu ini berjumpa dengan anak-anak, dari ekspresi, dari tampilan, dari kehadiran mereka di sekolah itu, kita bisa melihat sebenarnya ada sesuatu yang terjadi dalam diri mereka, yaitu apa? Kejenuhan, atau yang biasa disebut dengan istilah burnout. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya sayangi, burnout adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi kelelahan yang saya sudah katakan tadi ya. Jadi ada kelelahan, nanti dia meningkat menjadi stres, kemudian karena tidak kita dampingi, meningkat menjadi stres berat. Kenapa? Karena itu dipicu oleh aktivitas yang sedang mereka lakukan sekarang yang kadang tidak sesuai dengan keinginan. Jadi kalau waktu anak-anak ke sekolah kan dia mau bermain, mau bercengkrama dengan teman-temannya. Tetapi sekarang tidak demikian. Mereka selalu berada di bawah pengawasan kekerasan atau ketegasan. Mungkin orang tua katakan, kalau kamu nggak belajar, awas kamu ya. Kalau kamu nggak begini, awas, awas. Jadi kata-kata yang menekan itu sudah terjadi dalam diri mereka. Saudara, bayangkan itu terjadi 2 tahun ya dalam diri mereka. Maka mereka selalu cari kesempatan. Kalau ada cari kesempatan, mereka mencari jalan untuk melampiaskan emosi mereka itu. Nah, jadi kalau udah tergolong kepada hal seperti ini, maka bisa kita katakan anak-anak seperti itu sekarang ini sedang mengalami burnout.
Nah, mari kita lihat ini ada enam hal atau kesulitan yang dialami oleh siswa yang bisa menjadi pemicu burnout pada mereka. Ada 6 hal. Yang pertama, akses komunikasi. Akses komunikasi mereka sangat terbatas antara orang tua dengan anak. Bergaul dengan teman pun mereka terbatas. Ya, Bapak Ibu bisa bayangkan seperti yang dikatakan Pak Jul tadi, kalau kita jalankan daring, ya, pembelajaran daring, orang tua bilang aku darah tinggi, aku darah tinggi, gini. Jadi saya pikir seluruh guru di dunia mengalami hal seperti ini, secara khusus di Indonesia dan lebih spesial lagi mungkin di kota kita, Kota Belawat. Nah, ini akses komunikasi. Mungkin saja akses komunikasi itu yang artinya mereka nggak bisa bantah. Ya, kenapa? Karena kalau mereka kumpul di sekolah kan mungkin mereka bisa cerita, diskusi dan sebagainya. Tapi kalau di rumah mau dia tanya mamanya bilang nggak tahu aku tuh, tanya gurumu. Nah, sudah disuruh tanya gurunya, ketersediaan dawai atau gadget mereka, handphone mereka, smartphone mereka juga terbatas. Di sekolah kita atau di sekolah kami ada tuh satu handphone dipakai oleh 6 orang. Mamanya, anaknya 4, papanya. Dan papanya pakai handphone ini pula bekerja. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan kalau terjadi seperti ini, maka pembelajaran kita itu pasti nggak nyampai. Memang pemerintah mengatakan tidak memaksakan ketercapaian kurikulum, tetapi kita sendiri sebagai seorang guru pendidik yang mau mendidik mereka kan rasanya nggak mungkin pula kita sahkan anak itu naik kelas mendapat nilai tanpa mengikuti pembelajaran dengan sungguh-sungguh toh. Nah, jadi hal seperti ini karena ketersediaan dawai itu tak terbatas, maka ini juga akan membuat mereka mengalami burnout. Lalu ada dawai, ketersediaan paket internet dan signal juga terkadang menjadi masalah. Saudara bisa bayangkan, kalau sekarang ini orang bangun tidur itu bukan mementingkan doa syukur karena dia menghirup nafas dan menghembuskan nafas. Itu banyak sekali seperti itu. Tapi ada banyak orang sekarang bangun tidur cek status. Nah, lalu untung kalau dia cek status itu dia kata-katanya yang happy. Kalau sempat pula kata-katanya yang menyusahkan, apa enggak terpengaruh oleh itu pikirannya sepanjang 1 hari? Maka ini juga bisa berkemungkinan berpotensi mengakibatkan burnout. Nah, lagi-lagi ekonomi keluarga. Orang tua diberhentikan, orang tua diskors, orang tua yang dipekerjakan secara bergilir, kejadian-kejadian lain yang mengganggu masalah perekonomian juga. Ini menjadi modal orang tua memberikan pressure atau tekanan kepada anak-anak, dan anak-anak nggak bisa kemana dia salurkan. Akhirnya dia melakukan kejahatan atau kesalahan, atau dia juga mengalami burnout seperti yang kita maksudkan tadi. Nah, inilah lagi ketidaktuntasan pembelajaran. Ketidaktuntasan pembelajaran. Bapak Ibu kita lah yang tahu bagaimana cara kita supaya memperjuangkan generasi bangsa ini boleh lulus selama 2 kali dalam masa periode pandemi ini. Kita lah yang tahu. Itu adalah rahasia kita bersama. Kita sudah berjuang mati-matian, bersungguh-sungguh supaya mereka bisa berhasil. Namun saya punya keyakinan akan ada nanti satu masa di depan, kalau anak-anak kita ini tidak mau mengejar ketertinggalannya, akan ada kemungkinan mereka juga mengalami ketertinggalan. Tapi kita bersyukur, kita doakan, kita arahkan supaya mereka boleh terus memotivasi dirinya untuk mencapai pendidikan yang lebih tinggi. Lagi, kenapa bisa terjadi burnout? Salah satunya adalah kurang komunikasi dengan guru. Ya, komunikasi kita sudah sangat terbatas. Waktu anak-anak murid kita berada di sekolah, bisa saja kita panggil dia, Robert, sini dulu. Kenapa bajumu kurang rapi, nak? Esther,
kenapa kamu pangkasannya begitu? Nah, Nopi, Ahmad, kita panggil mereka, kita tegur, kita sapa. Dan itu menyembuhkan jiwa mereka, gitu loh. Itu memberikan kelegaan pada mereka. Tapi sekarang apa yang terjadi? Anak-anak kalau nggak isi absensi nanti nilainya kurang. Tugasnya segera diantar. Ininya begini. Wah, jadi akhirnya apa yang terjadi? Penekanan secara mental dan psikis yang ada dalam diri mereka. Nah, coba kita amati ya. Coba kita amati 5 ciri-ciri ini. Apakah ada di antara murid-murid kita? Memang tadi di WA grup Pak Syahaan dia katakan begini, bukan gurunya yang burn out, yang apa-apa lah. Saya sih sekarang juga mengkonseling guru-guru kita semua yang ikut di sini ya. Mudah-mudahan dengan kita sasar untuk anak kita, kita juga kebahagiaan. Kita juga kebahagiaan rezeki, kebahagiaan berkatnya, sehingga kita juga bisa melihat, oh iya, aku dalam kondisi seperti ini, berarti aku sedang dalam kondisi burn out. Nah, bagaimana nanti tips-tips untuk merelaksasinya, sehingga kita bisa kembali normal, ini yang akan kita pelajari ke depan melalui pendampingan. Nah, jika Bapak Ibu guru, teman-temanku sekalian, menemukan ciri 5 ini saja dalam diri anak-anak, itu sudah bisa kita katakan 80% dia mengalami burnout. Yang 20% lagi adalah jatah daripada psikolog dan para konselor. Nah, jadi di sekolah kita kan sangat terbatas itu yang konseling ya. Jadi enggak apa-apa, saya juga rela kalau ada nanti teman-teman yang mau menjadi konselor volunteer bagi anak-anak di sekolahnya, enggak apa-apa, boleh diskusi, boleh kita buat satu grup untuk mendiskusikan hal-hal yang berhubungan dengan masalah bimbingan dan konseling ya. Berketepatan saya juga sertifikasinya adalah TK. Nah, jadi boleh nanti kita sharing untuk memperdalam ilmu-ilmu atau hal-hal yang kita diskusikan mengenai untuk membangun karakter anak ini dari keadaan burnout yang dia alami. Nah, pertama, tidak ada motivasi. Nanti akan saya jelaskan. Pesimis dalam hidup. Ada kelelahan fisik, emosi tidak terkontrol, mentalnya juga. Ini mengakibatkan imunitas menurun. Jadi terkadang COVID itu kalau dikatakan imunitas menurun, bisa juga itu disebabkan oleh burnout. Kadang orang tua, dia juga mengalami burnout. Stres dalam dunia pekerjaan, stres dalam dunia kehidupan, sehingga imunitasnya turun, maka dia terkena virus COVID. Kalau udah terkena virus COVID, kemungkinan dia tidak bisa membangun, memotivasi dirinya, ya sudah, maka terjadilah seperti apa yang dilakukan oleh tim pasukan COVID, mereka dikuburkan dengan segera. Ya, ini kita bersyukur loh. Apalagi sekarang sesudah vaksin ini berada di mana-mana, mungkin belum ada 70% yang kena vaksin, tetapi dampak daripada ketahanan imunitas kita sudah tinggi. Mudah-mudahan nanti tahun 2022 benar-benar ada herd immunity sehingga kita boleh melaksanakan kegiatan kita sebagaimana yang sudah biasa kita lakukan ya. Kemudian ada produktivitas atau prestasinya yang menurun. Memang ini nggak nampak terukur sekarang Bapak Ibu, nggak nampak, nggak kelihatan. Kenapa? Karena seorang guru itu adalah seorang yang mempunyai hati yang baik. Tetapi nanti sesudah anak-anak kita perhadapkan dengan hal-hal dalam dunia pendidikan yang mau memacu prestasi mereka, mungkin di sini kita baru lihat di mana anak-anak kita itu sebenarnya mereka prestasinya menurun. Ya, nah jadi kalau kita lihat kondisi-kondisi seperti ini, ada orang yang temenung, ada orang yang tidak tahan lagi menahankan kepala sehingga harus kedua tangannya menopangnya, atau ada ini seperti gambar yang di tengah ini, gambar low back. Nah, itulah yang saya maksudkan tadi dengan kondisi di mana mereka ini sedang mengalami burnout. Nah, selanjutnya Bapak Ibu teman-temanku sekalian, saya katakan tadi ada kelelahan fisik. Kelelahan fisik ini bersifat fisik atau energi fisiknya lelah. Ya,
Pada kelelahan fisik ditandai sakit pada bagian tubuh, seperti sakit punggung, tegang pada otot leher, bahu, terasa ngilu, dan letih yang parah, sakit kepala, demam, flu, susah tidur, dan perubahan pola makan. Sedangkan untuk kelelahan energi fisik ditandai dengan penurunan energi menjadi rendah dan adanya kelelahan yang secara terus-menerus hingga tenggelamnya energi tersebut. Jadi semangatnya dia merosot, capek, apa-apa dilakukan capek. Nah ini adalah kelelahan secara fisik. Jadi terkadang seorang anak itu dia mengalami burnout, kelelahan fisik, ada sakit kepalanya pening, lalu dia makan Panadol, sembuh. Memang benar, karena Panadol itu juga adalah merupakan satu terapi bagi penyakit yang seperti itu. Tetapi akan timbul lagi penyakit yang sama. Kenapa? Karena persoalan sebenarnya belum tuntas. Persoalan sebenarnya adalah karena dia burn out. Karena terlampau banyak beban-beban yang ada dalam dirinya. Yang berikutnya juga ada kelelahan emosi. Kelelahan yang berhubungan dengan perasaan dari diri yang dicirikan seperti sinisme, cuek, ya, nggak peduli dia. Apa saja yang terjadi di rumahnya nggak peduli dia. Misalnya ada di atas lantai itu jatuh atau orang buang kulit pisang, ya biarkan saja di situ. Padahal kalau kita tahu anak yang normal atau anak yang masih wajar emosionalnya, kalau ada di situ ditengoknya plastik atau kulit pisang atau yang berpotensi bisa dipijak orang mengakibatkan terpeleset atau terjatuh, anak yang emosionalnya terkontrol dia akan ambil dan buang ke tempat sampah. Ini enggak lagi. Sudahlah, begitu dia. Nah, kemudian mudah terasa tersinggung, ya, mudah tersinggung pada orang lain. Saudara bisa bayangkan bagaimana itu di kampung kami terjadi tawuran antar pelajar. Persoalannya hanya karena ceweknya katanya direbut oleh orang kampung kami. Nah, coba. Jadi perasaan tersinggung mudah sekali. Terkadang kita naik sepeda motor ngegas di depan rumahnya, kita tengok siapa itu. Oh, darah remajanya itu bangkit. Akhirnya apa? Mereka pun melakukan kegiatan-kegiatan tawuran. Nah, merasa gelisah, tertekan, tidak berdaya. Selain itu dia juga mudah merasa bosan. Kita bayangkan ya, Bapak Ibu, atau kita tanya anak-anak kita, atau mungkin nanti bisa dibuat apa yang saya sampaikan ini boleh dibuat survei. Anak murid kita ini, siapa yang mengalami burnout? Siapa yang mengalami kelelahan fisik, kelelahan emosi seperti ini? Boleh kita nanti buka grup untuk diskusi bagaimana mengatasi hal ini. Kenapa? Karena dengan Panadol, pening kepala mereka memang boleh diberhentikan. Tapi persoalan tidak selesai. Persoalan itu akan tersimpan di dalam bawah sadarnya, dan akhirnya itu akan mempengaruhi mereka. Sehingga prestasi bukan hanya sekarang yang akan menurun, tapi pada masa yang akan datang prestasi itu juga akan menjadi menurun. Jadi nanti mereka tidak bisa berpacu dengan orang-orang yang lain. Oh, dalam dunia ke depan kan ada satu kompetensi, kompetisi. Siapa yang bisa menang dalam kompetisi itu adalah mereka-mereka yang mempunyai kompetensi. Hari ini saya setuju dengan Bapak Ibu semua, tidak ada satupun di antara kita yang ingin anak kita kalah daripada kompetisi yang terjadi pada masa yang akan datang. Jika Bapak Ibu setuju kepada saya, kita tidak ingin anak kita kalah dalam kompetisi pada masa yang akan datang, maka silakan tulis angka 1 di kolom chat. 1. Silakan ketik angka 1. Kalau tidak setuju, anak-anaknya kalah dalam kompetisi ke depan. Ayo silakan diketik angka 1. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu, kelelahan mental ditandai dengan perilaku, ya, ditandai dengan perilaku yang berhubungan dengan harga diri, seperti konsep diri yang rendah, merasa tidak berharga, putus asa, dan kurang motivasi hidup. Hal tersebut juga berdampak di dalam lingkungannya
seperti selalu berpikir negatif, negatif thinking, feel negatif, bukan hanya negatif thinking, tapi feel negatif ya, terhadap orang lain, dan lebih sering tidak peduli atau acuh pada lingkungannya. Selain itu, mudah merasa tidak mampu dan tidak puas dalam menghadapi pelajaran. Jadi kita sudah ajarkan, dia nggak merasa itu, dia nggak tahu. Kita sudah ajarkan berulang-ulang, berkali-kali mungkin kita teriakkan, kita ajarkan, tapi dia tidak merasa, dia tidak tahu. Yang ada dalam pikirannya adalah dia sudah tahu. Nah, akhirnya apa? Ketika kita berikan nilai yang tidak sesuai dalam pikirannya, tadi kan dia pikir dia sudah tahu. Lalu kita koreksi hasil ulangannya, rupanya kita kasih nilai tidak tahu, dia nggak terima. Lalu kita tanya sama gurunya, coba nak kamu pikirkan, kamu rajin belajar atau tidak? Kata-kata yang lembut ini dimaknainya dengan mengatakan, ibu itu, bapak itu meremehkan saya ya. Nah, hal-hal seperti ini sering terjadi bukan hanya karena pandemi, tapi saya yakin setelah pandemi ini kita juga akan mengalami hal yang serupa, apalagi ketika kita bergaul dengan anak-anak kita di sekolah kita masing-masing. Ya, maka saya bersyukur hari ini kalau kita buat tadi konsep kelelahan-kelelahan tersebut sebagai satu perbandingan bagi kita untuk melihat anak kita satu persatu. Ya, anak kita satu persatu, yang mana kita mungkin guru kelasnya atau wali kelasnya, kita tengok anak kita itu dengan kebiasaan-kebiasaan atau kecenderungan-kecenderungan yang saya katakan tadi. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu kita temukan mereka dalam kondisi burn out. Bahkan saya yakin lebih dari 50% anak-anak murid kita sekarang sedang mengalami burn out. Resikonya adalah ke depan mereka akan kalah bersaing, karena mereka merasa rendah diri dan self image-nya tidak hidup. Maka ini adalah merupakan tanggung jawab kita sebagai pemberi pencerahan seperti yang dikatakan dalam Mars PGRI kita tadi. Jadi saya pikir mengapa bisa burnout? Ini sekali lagi saya ulangi. Terlalu banyak tugas, waktu sangat sedikit. Kurang mendapat support atau motivasi. Banyak dapat berita negatif, tidak mampu mengatur waktu. Jadi dia tidak bisa mengatur waktu, itu juga jadi masalah. Hari ini tugas sudah diberikan, sementara handphone dipakai 3 orang. Dan lagi pula handphone dipakai kerja oleh ayah. Maka nanti malam mereka tunggu ayahnya pulang, ya, tunggu ayahnya pulang. Kemudian mereka juga ikuti selesaikan pembelajarannya, bisalah kita tahu bagaimana fokusnya mereka. Jangan-jangan pula nanti ke rumah mereka itu seperti kondisi amburadul, saling berebut handphone. Bayangkan kalau pulang jam 9, jam 10 satu orang anak, jam 11 satu orang anak, jam 12 satu orang anak. Kayaknya nggak mungkin kan? Artinya apa? Mereka akan merasakan kekurangan-kekurangan. Lalu banyak mendapat berita negatif. Kau nanti bisa tinggal kelas loh. Begini-begini, kamu begini. Jadi merasa tidak disayangi. Lagi pula kurang support atau kurang motivasi. Kenapa? Hari-hari KM. Apa itu HKM? Hari-hari kena marah. Kena marah orang tua, kena marah gurunya lagi. Nah ini banyak sekali hal-hal seperti ini yang membuat mereka itu merasakan semakin tertekan, semakin tertekan, semakin tertekan. Ya, jadi terlalu banyak tugas seperti yang saya katakan tadi. Sebenarnya nggak terlalu banyak, tapi karena waktunya sedikit terbatas, waktu untuk pengumpulan tugas, maka mereka juga akan mengalami kendala untuk masa tersebut. Nah, jadi inilah makanya Bapak Ibu Saudara, setelah di atas tadi itu kita melihat semua kondisi pendidikan kita sekarang dan kita tidak bisa lari daripadanya. Kita sudah mempunyai panggilan jiwa ya, panggilan roh yang ada dalam diri kita untuk menjadi seorang guru. Banyak sebenarnya profesi-profesi yang lain yang bisa kita pilih, tapi kenapa ya kok kita pilih menjadi
seorang guru. Ya. Padahal dulu itu guru-guru cerita, gurunya mama saya pernah masih hidup. Dia katakan, gaji saya itu hanya berapa katanya gitu. Bahkan ada juga itu kalau beli jagung itu hanya kalau ukuran 1 kilo sekarang. Lalu guru pun makan jagung, pakaiannya begini-begini. Kita tahu kesusahannya, tapi akhirnya apa? Produknya luar biasa. Itulah para pemimpin-pemimpin negara kita. Jadi guru tidak boleh dipandang sebelah mata. Karena doa, nasihat daripada seorang guru itu sangat besar manfaatnya. Sehingga inilah ada bangsa kita seperti sekarang. Bangsa yang terus mengejar kemajuan karena adanya guru. Tapi Bapak Ibu coba bayangkan, renungkan. Seandainya pada hari ini anak-anak kita mengalami burnout 50%. Persoalannya tidak terselesaikan. Maka saya punya yakin 10-20 tahun yang akan datang, ya, atau pada masa nanti tahun 2045, tahun emas daripada negara kita ini 100 tahun. Jangan-jangan nanti ada banyak anak-anak kita yang tidak mampu bersaing dengan dunia yang semakin modern. Sekarang dunianya sudah dunia gadget, sudah dunia internet dengan 4.0. Ya, bahkan guru-guru yang selama ini nggak bisa atau katakanlah praktek, itu dia juga kasih hatinya. Saya bukan katakan terpaksa, bukan. Dia juga kasih hatinya untuk belajar teknologi ini sehingga akhirnya bisa bersama-sama kita ikut dalam Zoom pada hari ini. Ya, ini. Nah, jadi artinya apa? Kita harus segera mempunyai tekad komitmen untuk mendampingi bagi mereka. Nah, kata pendampingan itu sendiri adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat, memampukan masyarakat. Dalam hal ini saya ambil memampukan peserta didik atau pelajar dengan menempatkan tenaga pendamping yang berperan sebagai fasilitator, komunikator, dan dinamisator. Jadi kitalah yang memfasilitasi anak-anak kita ini dengan perkembangan zaman dan juga dengan kemajuan psikologi dan konseling pada hari ini. Kita juga mengkomunikasikan mereka, mengajak mereka untuk berbicara dari hati, heart to heart. Ya, kita juga akan mempedulikan mereka, benar-benar berempati bagi mereka supaya ke depan mereka juga bisa berhasil. Dan kita juga akan menjadi dinamisator, bergerak. Jadi ketika mereka sudah lowbat, kita juga berikan trust supaya mereka juga bisa maju ke depan dan mereka akan berhasil untuk mencapai cita-citanya. Nah, jadi pendampingan yang mau saya tawarkan adalah dalam bentuk seperti ini. Yang pertama, mari adakan pendekatan dan menggali kesulitan-kesulitan apa yang dialami oleh anak-anak kita dalam belajar. Apa yang dialami. Nanti kita akan temukan karena masalah gadget, karena masalah komunikasi, karena masalah apa, lalu kita cari nanti itu semuanya supaya nanti ada seperti satu inventarisir. Jadi tolong nanti mungkin bisa dibantu. Misalnya anak kita Anto, apa ya kesulitan-kesulitan yang dialaminya. Tati, kemudian Ahmad, Suryati, Nur Cahaya, apa yang menjadi kesulitan-kesulitan yang mereka alami, ya, yang mereka alami pada saat sekarang sebagai dampak yang bisa membuat mereka menjadi jenuh. Kemudian sesudah itu kita peroleh arahkan agar pelajar mengatur waktu. Tentu kita akan komunikasi dengan mereka, kita sepakat dulu buat jadwal-jadwal mereka. Ajak saja dia untuk melakukan 3 hal yang menjadi jadwal yang harus dia lakukan. Ya, 3 hal yang menjadi jadwal yang harus dia lakukan. Pertama, jadwal untuk beristirahat. Lalu yang kedua, jadwal untuk sembahyang atau beribadah. Lalu yang ketiga, jadwal untuk belajar. Jadi 3 hal ini saja dulu diatur dengan konsisten, ya, supaya dia bisa
mengatur waktu. Saya punya keyakinan kalau dia sudah tahu waktu istirahatnya, kapan dia tidur, kapan dia bangun, kemudian kalau dia juga sudah tahu kapan dia waktu harus bersembahyang atau berdoa, memohon kepada kekuatan kepada Sang Pencipta, pada Allah untuk mendampingi hidupnya, kemudian juga dia tahu belajar jam berapa dia harus selesaikan, saya yakin dan percaya 70% burnout dia ini pasti tertolong. Tapi dari mana kita bisa tahu? Kita harus gali dulu apa yang menjadi kesulitan-kesulitan dalam kehidupan dia dalam belajar. Dan kemudian mari kita rancang kegiatan pembelajaran PAIKEM ya, yang akhirnya memberikan kesenangan ya, menyenangkan. Tuh PAIKEM kan dia ada itu. Dari bagian M-nya itu adalah menyenangkan. Kemudian juga yang sering kita terima pelajari itu bagaimana supaya mereka itu mensintesis, bagaimana supaya mereka itu mencampur pelajaran yang satu, yang ini, lalu ada satu hasil yang mereka temukan sebagai conclusion. C4, C5, C6. Jangan lagi C1, C2. Jangan lagi suruh dia menghafal. Jangan, itu akan menekan dia. Tapi upayakan melalui program-program pembelajaran kita juga bisa mendampingi dia, mengarahkan dia, dan akhirnya nanti dia akan menjadi seorang yang berpikir analis, mampu merancang. Nah, kalau dia sudah sampai ke sini, maka 80% kondisi burnout-nya bisa disembuhkan, ya, bisa disembuhkan. Nah, kemudian mari kita menata kembali, ya, kita dampingi dia melalui menata kembali lingkungan belajar sampai siswa merasa nyaman dalam pembelajarannya. Memang kalau masih ada orang tua yang keras atau yang ngotot, dia harus capai nilai begini, harus begini, itu kan nanti kita temukan dalam poin pertama, ya, dalam penggalian kesulitan. Maka kita juga akan lakukan konfirmasi atau kunjungan kepada orang tua, sehingga kita dan orang tua juga mempunyai satu ikatan. Tidak hanya sekedar guru dan orang tua murid, tetapi kita seperti selama ini memang benar-benar merasa sekolah kita orang tuanya, di rumah orang tuanya menjadi gurunya, ya. Nah, jadi kita kembalikan kondisi itu. Kemudian kita memberi motivasi sebagai stimulasi. Jadi seperti tadi waktu Pak Jul itu teriakkan yel-yelnya kan, hidup guru, hidup guru. Langsung adrenalin kita ya langsung naik dia begitu ya. Hormon endorfin yang ada dalam diri kita itu, endorfin ini kan hormon yang memberikan kita gembira, memberikan kita semangat, lebih kuat dari morfin. Kalau morfin dia membuat kita gembira, akhirnya kita menjadi down, tapi endorfin kata psikolog itu dia akan memberikan semangat yang terus bertambah-tambah. Jadi ketika kita memberi motivasi sebagai stimulasi seperti yang disampaikan oleh Pak Jul tadi, hidup guru, hidup PTRI. Rasanya kita semangat itu berapi-api, semangat itu menyala kembali ya. Sehingga ini akan menjadi motivasi bagi anak-anak kita. Berikanlah penghargaan bagi anak-anak kita ini ya. Berikanlah penghargaan. Jadi kalau kawan-kawan yang dapat TOEFL, dapat sertifikasi, dapat impasi, cobalah sisihkan sedikit saja. Beli permen jahe untuk anak-anak. Atau pergi ke supermarket, mana permen yang jarang di luar di pasaran umum? Coba kasih hadiahi dia. Apalagi kalau dia misalnya bisa menyelesaikan tugasnya, kasih loh. Hanya 1 permennya. Mungkin dia itu hanya 10 atau 20 ribunya dari nafkah kita, dari honor kita. Tapi anak itu gembira gitu loh. Anak itu senang begitu loh. Nah, ya kan? Lalu kita berikan penghargaan sama dia. Itu saya sering sekali kalau anak saya itu, anak-anak murid itu dan guru-guru kita juga kan jadi terbiasa. Kalau anak-anak itu kerannya kurang rapi, mungkin kadang guru-guru dasinya kurang rapi, kan itu selalu kita gunakan ya, selalu menjadi dasar bagi kita untuk membina keakraban dengan anak-anak itu, ya kan? Jadi ini merupakan satu hal yang sangat menyenangkan bagi anak-anak. Itu akan merangsang dia, itu dia. Sehingga kemudian kita ajak dia untuk membuat kegiatan-kegiatan yang proaktif, ya.
yang proaktif, tidak hanya sekedar perintah. Nah, begini, lakukan ini, lakukan. Enggak. Ajak dia, kita ajak. Nah, misalnya kami juga pernah melakukan seperti satu ini. Anak-anak, silakan buat tugas proyeknya itu masak-memasak. Bagaimana cara kamu memasak, bagaimana cara menghidangkannya, buat layaknya seperti di restoran atau di rumah-rumah makan mewah begini. Jadi anak-anak berlomba. Jadi kirim videonya, edit videonya, banyak dampak yang mereka peroleh. Mereka boleh menggunakan video, waspada dalam menggunakan media, boleh mengatur kata-kata, sepertinya bisa action. Nah, banyak dampak yang kita bisa peroleh. Kenapa? Karena dia proaktif. Sampai ada orang tua yang bilang ke saya, "Oh Pak Pendeta, syukurlah kalian buat kegiatan masak-memasak di rumah masing-masing dan direkam. Akhirnya sekarang anak rajin kali dia masak. Bahkan sudah masak, dia bersihkan semua piringnya. Sebelumnya ini nggak pernah dia lakukan. Jadi ada dampaknya loh. Nah, jadi yuk kita cari inovasi-inovasi baru. Anak-anak kita ini bisa belajar. Ini saya pikir kita lalukan saja karena ini kalau guru K13 dia pasti tahu dan paham itu apa taksonomi Bloom, pengertian dan klasifikasinya ya. Ini agenda kita ya. Maka nanti sampai dia anak itu analisis, sintesis dan evaluasi. Bisa mereka berkarya. Nah, inilah tangga-tangga yang akan kita arahkan kepada mereka. Anak-anak ini. Inilah tangga-tangga yang akan kita arahkan. Ya. Jika dia katakan, I do. Lalu ada tantangan. I can do it. Aku nggak bisa lakukan itu. Tapi ada juga tanya, I want to do it. How do I do it? Bagaimana aku lakukan? Aku coba. Aku dapat melakukannya. Aku selalu ingin lakukan. Dan akhirnya sampailah dia kepada tingkat yang paling tinggi ini akan mencapai keberhasilan dia dalam kehidupannya. Nah, ini yang saya katakan tadi tuh. Ibu, pola sekarang ini kan sudah harus kita padukan. Di mana anak-anak ini ready to happy study, ya. Mereka gembira dalam belajar. Maka mereka angan-angankan. Kalau ini tadi dia bertopang dagu dengan wajah yang suram, tapi sekarang dia sudah bertopang dagu dengan cara yang bersemangat. Dari pancaran matanya itu kita sudah bisa lihat, dari air mukanya kita sudah bisa melihat. Kegersangan rambut belum tentu menunjukkan kegersangan hati. Tetapi kecerahan pandangan mata itu pasti sudah menunjukkan bagaimana gembiranya seseorang di dalam hatinya. Ini ada satu hal yang harus kita perhatikan. Nah, jadi ketika mereka semua kita arahkan dalam satu kelas yang kreatif, saya yakin dan percaya mereka juga akan ikut berpartisipasi. Nah, ini yang saya maksud tadi. Proaktif dalam pembelajaran. Yuk kita pastikan, ya. Memang selama ini ada beberapa sekolah yang sudah menjalankannya dan saya yakin kita sudah laksanakan ini. Tapi sekarang saya mau mengajak sebagai bentuk pendampingan bagi anak-anak kita, mari kita lebih fokus membuat sekolah kita itu sebagai satu kawasan ramah anak, kawasan yang penuh dengan keindahan, sehingga anak-anak kita juga akan bersukacita bersama-sama dengan kita yang ada di sana. Nah, inilah teman-teman sharing yang saya bisa sampaikan pada hari ini. Saya berharap lebih kurang mohon dimaafkan, dan kalau ada nanti hal-hal yang perlu kita diskusikan, kita juga boleh mendiskusikannya lebih kurang sekitar setengah jam lagi waktu kita ke depan. Ya, saya persilahkan kepada moderator. Terima kasih untuk kita semua. Masih di mute, Bu. Masih di mute.
Baik, terima kasih Bapak Syagian atas paparan materi yang begitu menarik yang disuguhkan di sore ini. Bapak Ibu peserta webinar, kini tiba saatnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Di sini Bapak Ibu boleh bertanya mengenai seputar materi yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Syagian. Namun sebelumnya saya ingin sampaikan pada sesi ini saya akan membaginya menjadi 2 termin, dan di termin pertama dipersilakan untuk 3 orang penanya. Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh menekan emoticon raise hand atau mengangkat tangannya, atau juga boleh melalui kolom chat. Langsung saja kita mulai sesi diskusi kita. Nah, di sini ada dari kolom chat, dari Ibu Elsa Sitorus. Ibu Elsa Sitorus di sini bertanya, bagaimana tips atau kiat untuk mengatasi peserta didik yang mengalami burnout belajar? Bapak Ibu guru yang lainnya juga boleh bertanya ya melalui kolom chat. Baik, langsung saya jawab ya. Ya, saya pikir tipsnya sudah ada dalam paparan saya tadi itu, namun saya perlu ulangkan lagi. Yang pertama, ciptakan suasana nyaman bagi anak-anak kita. Bagaimana menciptakan suasana nyaman? Itu kita hadir dengan mereka sebagaimana dia menganggap kita kakak. Jadi ketika dia menganggap kita kakak, maka dia juga mempunyai keyakinan, ada satu chemistry, ada satu hubungan antara kita dengan dia yang memang bisa kita jalin. Itu yang pertama. Ciptakan suasana nyaman. Lalu yang kedua, ajak mereka untuk proaktif. Jadi kita jangan one man show, jangan. Itu enggak zamannya lagi toh dalam masa pendidikan belajar merdeka pembelajaran merdeka belajar sekarang ya. Nah, jadi ini kita harus upayakan jangan one man show. Kita ajak dia, kita arahkan supaya dia juga termotivasi untuk belajar. Nah, kemudian ganti kata ulangan, ganti kata ujian dengan ulangan. Jadi kalau ujian langsung dia nilai 10. Kalau ulangan kemungkinan besar dia berpikir, oke, it's no problem. Aku kan sekarang sedang mengulang. Nah, mengulangi lagi supaya aku lebih pandai. Makanya kan ada pepatah kita yang mengatakan lancar kaji karena diulang. Jadi kita ulang, maka dia akan merasa nyaman juga. Jadi yang pertama tadi ciptakan suasana nyaman, lalu yang kedua mari kita persiapkan juga waktu kita sediakan bagi mereka ya. Dan yang ketiga kita ajak dia proaktif, yang kedua, lalu yang ketiga nanti mari kita juga bersama-sama dengan mereka untuk menikmati perkembangan yang ada ya. Saya pikir ini bisa diperhatikan juga. Oke, Pak Aris. Iya. Oke. Ini sekedar sharing juga ini, Pak. Boleh. Kendala selama ini, Pak. Tunggu, Pak ya. Yang pertama dulu mohon di-share, Pak. Intinya itu sangat menarik memang sebetulnya. Sayang masih banyak dari partisipan, masih banyak juga guru-guru kita yang tidak ikut Zoom ini. Mungkin dengan di-share-kannya materi kita ini menambah wawasan. Boleh, Pak, boleh. Ya. Kemudian yang kedua, Pak Faris, ini yang menjadi kendala ini dengan orang tua. Salah satu memang tujuan kita untuk mendidik ini komunikasi. Yang dari Bapak share tadi kan ada komunikasi dengan orang tua. Kurangnya komunikasi. Masalahnya ini kalau kita panggil orang tua, kita hendak mengatakan itu, kita kumpulkan beberapa orang tua, kita satukan, kita tanyakan apa keluhannya segala macam, kita kasihkan. Kendalanya ini kalau bantuan baru datang. Ini yang paling susah memang. Iya, betul. Tapi nggak masalah, Pak. Ini kan bantuan PIP bakal mungkin mencair. Nanti boleh juga disarankan waktu menerima bantuan itu, kumpulkan dulu orang tua itu. Kita katakan mau apa tujuan kita dari sekolah itu. Jangan hanya duitnya yang terimanya, tapi masukan-masukan dari sekolah kita
teruskan kepada mereka, kita curahkan kepada mereka, karena nanti masa pandemi ini, agar mereka juga menyadari pentingnya akademi. Saya yakin Pak, apa yang Bapak katakan itu tahun 2045 nanti, untuk anak-anak kita yang sekarang ini, aduh, entah entah nggak tahu lah kita apa yang kita bayangkan. Jadi mungkin juga jadi arah apa juga motivasi untuk kita, kalau kita semua peserta Zoom, komunikasi yang baik dengan orang tua itulah yang dulu yang pertama mungkin. Oke, demikian Pak Aris ya. Baik, Kalau baik. Indonesia. Setuju. Jadi artinya kita juga punya kesempatan melalui sekolah-sekolah kita masing-masing, tentunya Iya, ya kan jabatan strukturnya kan iya, berkomunikasi dengan mereka. Memang kita juga harus komunikasi, Pak. iya, Karena betul. jangan kita bertepuk sebelah tangan, ya Iya, kan? Apalagi kalau kayak kami di sekolah swasta, orang tua banyak bilang gini, Pak. Enak kali kalian guru dapat gaji, katanya gitu. Kami bayar gaji kalian, padahal kami ya guru mereka di rumah, katanya gitu pula. Nah, kan jadi memang supaya memperkecil iya, kendala, miskomunikasi tuh. Iya, kendala tuh. mantap itu Pak, Iya. mantap, cocok itu, boleh, boleh. Nah, Atau jadi, apabila perlu juga, satu saat di K3S dan PKRI, kita pikirkan apa yang perlu kita diskusikan secara Zoom dengan orang tua. boleh juga. Nah, Iya, iya. kita nanti cari pembicara-pembicara yang luar biasa bisa memotivasi. Jadi hati orang tua kita juga terbangun. Itu saya usul juga itu Pak nanti. Oke, oke. Ya, baik Pak. Mantap Pak, mantap Oke, Pak. ya, makasih Pak. Ada yang lain? Ibu Sherly Astuti, Bu Jeneria. Ya, kepada Ibu Sherly Astuti, kami persilakan untuk bertanya. Atau saya usul begini dulu ya, supaya ada dokumentasi, bolehkah kita buka kamera dulu, karena nanti siapa tahu ada kegiatan lain, ya kan, sehingga makin menurun. Tadi 50 ini 46. Nah, jadi mungkin kita boleh foto bersama dulu, dibantu Ibu Neti. Ayo teman-teman bisa buka kameranya yuk. Iya. Oke. Bisa ya dibantu Bu Neti? Oke, kasih kabar Bu. Hitung-hitung. Ya. Ya, mohon bantuannya teman-teman sekalian. Sudilah kiranya membuka kamera. Oke. Ada 2 layar ya, Bu? Ya, oke. Nah, habis ini nanti Ibu Sherly Astuti akan memberikan masukan untuk kita. Ya, oke, udah bisa. Yang pertama Pak, yang ingin saya tanyakan. Sebentar ya Bu, sebentar Bunda, sebentar. Lagi foto sebentar ya Bunda. Oh iya Pak. Baik, mari silakan Ibu Sherly. Oke, Kasih tahu dari terima sekolah kasih, mana ya Pak. Bu? Iya, betul, Ya. betul. Nama saya Sherly Astuti, asal sekolah SD Negeri 060950 Medan Labuan. Oh, ya, Oke. ya. Ya. Mantap, Bu, Yang mantap, Bu. ingin Ikut saya bergabung, mantap. Iya, terima kasih Pak telah mengadakan webinar untuk kita semua. Begini Pak, pertama-tama saya ingin bertanya, memang pada sesi yang Bapak sampaikan tadi, memang itulah yang kita alami, itulah yang kita adakan selama ini. Tetapi Pak, kadang orang tua itu beralasan dengan banyaknya HP ini anaknya tidak sempat mengerjakan. Sehingga
anak-anak itu ataupun orang tua itu mengumpulkan PR-nya terkadang seminggu sekali, sebulan sekali. Kadang orang tua itu juga, Pak, memberikan suatu statement kepada kita, asik memarahi anaknya gitu. Inilah anaknya begini-begini katanya. Tidak tahu dia bahwasannya kita sudah kasih itu pelajaran secara daring kepada mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak, kami guru-guru ini dalam daring ini sepertinya kita kan 50-50 ya Pak ya, 50% di guru, di 50% di rumah. Ya. Nah, dalam kendala ini kami hadapi juga Pak, bagaimana supaya yang 50% itu aktif kami seperti mengajar PTM. Oh. Ya, hanya itu saja Pak. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus. Baik Bu Serli, selamat bergabung ya. Begini, memang kondisi sekarang ini sudah pada keadaan ketika pihak dalam sekolah itu mengalami burnout atau kejenuhan. Guru juga mengalami kejenuhan. Dia dituntut oleh kepala sekolah, dituntut oleh dinas, dituntut oleh orang tua untuk memberikan pembelajaran dengan kemampuannya yang sangat terbatas, gitu. Dan banyak lagi masalah-masalah yang lain yang mengganggu. Itulah kita, guru mengalami burnout. Lalu kedua, bergaul lagi kita dengan orang tua murid. Tekanan-tekanan penyebab burnout kepada orang tua murid, pertama dari sekolah karena anaknya belajar di rumah. Kedua dari anak karena anaknya nggak mau belajar. Ketiga dari ekonomi kehidupannya sendiri juga yang merosot akibat pandemi ini. Walaupun banyak katanya bantuan-bantuan pemerintah, tapi itu kan hanya sifatnya insentif. Tidak panjang. Jadi memang Ibu Serli, saya mau mengajak begini. Kita bukan mau memberikan perlawanan atau menceritakan apa yang sudah kita perjuangkan mati-matian untuk orang tua. Satu sisi dalam keadaan sadar, lepas dari masalah burnout, sebenarnya orang tua itu banyak juga yang salut menengok kita. Yang sudah berjuang. Dia katakan begini, aku saja Pak Pendeta, 3 orang aja anakku udah stres kali aku ini katanya. Apalagi kalau kalian guru itu. Nah, 1 orang guru punya murid 24. Kalau masuk dia di 10 kelas berarti 240. Waduh, kayak mana lagi lah itu ya. Jadi banyak juga itu mereka orang tua itu yang bangga dengan kita. Karena kita bisa bertahan. Tapi memang kita bilang lah ya, kita bertahan tapi hati kita hancur kadang-kadang kalau mau jujur begitu ya. Nah, ini memang seperti yang dikatakan Pak Zul tadi, supaya ada hubungan yang harmonis. Karena untuk menyembuhkan burnout ini, kejenuhan ini nggak boleh nggak harmonis. Supaya ada hubungan yang harmonis antara kita dengan orang tua, marilah kita urun rembuk dengan mereka, berdiskusi bagaimana mereka supaya bisa mempedulikan anak-anak mereka, apalagi kondisi dalam keadaan sekarang. Memang yang kedua ya Bunda ya, kita kan ikut kemarin itu dengan Pak Kepala Dinas. Harapan Kepala Dinas dalam proses pembelajaran sekarang ini kita mengadakan hybrid system. Jadi anak-anak 50% di rumah belajar, anak-anak yang 50% juga di sekolah belajar. Dari segi tantangan ini akan mengalami kendala besar. Pasti itu. Nah, bagaimana kalau kita mengajar secara onsite di sekolah, mengajar kepada anak-anak, sementara anak-anak di rumah tidak mempunyai paket, tidak mempunyai gadget, apakah tersambung? Tidak. Maka ke depan saya mau usulkan begini. Kita coba dulu latih guru-guru kita untuk membuat pembelajaran singkat menggunakan video. Ya. Kita upayakan membimbing, melatih mereka untuk membuat pembelajaran singkat dengan menggunakan video. Saya salut banget dengan PGRI.
2 tahun berturut-turut ini mereka sudah melaksanakan satu festival lomba pembelajaran kreatif melalui video 15 menit. Jadi ke depan untuk pembelajaran anak-anak nggak usah sampai 15 menit. Mungkin cukup dia 10 menit. Lalu pembelajaran ini kita rekam, kita sampaikan sebagaimana layaknya dia hadir di kelas. Ini yang kita putarkan di sekolah, ini juga yang kita putarkan di rumah. Sehingga anak-anak tidak akan ketinggalan bahan pembelajaran. Kalau di rumah kan dia bisa tunda. Ya kan? Kalau sekarang orang tuanya nggak punya uang beli paket, otomatis dia nggak ikut pembelajaran toh. Nah, tapi kalau misalnya dia punya video, mudah-mudahan nanti guru-guru kita juga termotivasi untuk menjadi YouTuber, dia share ke sana link dari pembelajaran. Lalu link pembelajaran ini akan diklik oleh anak murid, lalu anak murid pun belajar, nanti sungguh akan lebih baik. Karena saya punya keyakinan, Bunda. Ini nanti kita nggak akan mundur ya, Bapak Ibu. Kita nggak akan mundur nih, yakin omongan saya. Kita nggak akan mundur. Bahkan kita akan semakin maju dengan teknologi ini nanti. Akan semakin maju dengan teknologi ini. Kita nggak akan mundur ya, nggak akan mundur. Itu kemarin saya sudah lihat ada satu acara di mana ya? Ada yang sharing ke saya itu ada drone yang bisa angkut orang. Nah, ini kan kemajuan. Nah, ini akan dipasarkan katanya di Indonesia. Jadi nanti saya mau pergi ke tempat Pak Jul Hasbi, bisa naik drone. Pak Jul Hasbi juga pergi nanti ke tempat Ibu Sherly Astuti, bisa naik drone. Nggak naik angkot lagi karena macet. Nah ini kan akan semakin maju. Kita jangan mau ketinggalan. Ayo kita terus berpacu. Nah, anak-anak kita ini pun, orang tua mereka nanti kalau kita bisa tunjukkan kualitas daripada sekolah kita menjadi terdepan, ya. Kalau tadi itu kami yelenya Medan Belawan, tapi saya yakin juga Medan Labuhan is the best. Ya. Jadi akhirnya apa? Kita juga akan menjadi sasaran. Nah, kembali lagi yang terakhir saya mau berharap kepada kita semuanya. Memang, kalau dalam konsep burnout, orang lain itu adalah musuhnya. Karena sinis toh. Orang lain adalah musuhnya. Jadi kalau saya memandang anak murid, saya pandang anak murid itu musuh, itu karena saya dalam kondisi burnout. Saya memandang orang tua tidak peduli dengan saya. Kenapa? Karena saya sedang mengalami burnout. Begitu juga orang tua memandang kita. Orang tua sedang mengalami kejenuhan, dia memandang kita dalam posisi burnout, dia juga sinis. Yang nggak peduli. Nggak mau perhatikan anaknya. Padahal sebenarnya yang rugi adalah dia. Jadi itulah kejahatan daripada burnout ini. Dia lebih kejam daripada penyakit gula dan penyakit-penyakit yang membunuh secara diam-diam. Nah itu. Bahkan yang dibunuh dalam tanda kutip oleh burnout ini, bisa itu satu generasi. Bisa itu satu angkatan. Nah, jadi ayo kita peduli memperhatikan masalah burnout ini. Mari kita akan belajar dari Google, dari seminar-seminar yang ada. Nanti juga rekaman daripada pembicaraan kita ini akan kita share ke link masing-masing teman-teman dan kita buat juga di YouTube supaya nanti kita bisa juga oh iya ya, kita ulang sehingga nanti akan ada satu kebersamaan kita untuk saling memahami. Saya pikir ini yang bisa menjadi bahan sharing saya untuk Ibu Sherly. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Pak atas jawabannya. Ya, makasih Bu ya. Ya. Ada tadi yang satu lagi resen, siapa ya? Ayo Bapak Ibu yang ingin bertanya atau memberi sharing, berbagi pengalaman, dipersilakan. Baik, waktu kita masih ada 15 menit lagi ya Bu Jen, sebelum penutup ya, 15 menit lagi ya. Baik Pak, ya Pak. Atau mungkin ada yang sharing pengalaman. Bapak Ibu yang ingin
berbagi pengalaman selama mengikuti pembelajaran BDR, memberi pembelajaran, boleh raise hand juga atau memberikan pengalamannya di kolom chat. Oke, ini ada pertanyaan yang masuk ke WA pribadi dari peserta. Dia kata begini, apabila kita menemukan anak yang sedang dalam keadaan burnout, kemana kita akan membawanya? Oh, ini berarti sudah mengarah kepada klinis, ya. Tahap pertama, gunakan langkah-langkah yang saya lakukan tadi, yang saya sampaikan tadi dalam tahap pendampingan. Ikuti dulu tahap-tahap tersebut. Lalu jika sudah kita bimbing, kita dampingi anak-anak ini, lalu tidak ada perubahan, boleh mengkonsultasikan orang tersebut kepada konselor. Saya bersedia menjadi konselor, sukarelawan konselor. Jika ada hal-hal tersebut yang bisa Bapak Ibu sharingkan ke saya, boleh juga kita kerjasama dalam hal ini ya. Boleh juga, jangan segan-segan. Nanti bagaimana kita bisa. Lalu yang ketiga, nanti saya dan teman boleh merujuk ke psikiater atau psikolog yang ada di Universitas Medan Area, UMA. Nah, di sana ada teman-teman kita yang bisa membantu kita untuk mengatasi masalah-masalah yang berhubungan dengan psikologi. Nah, jadi kita bisa kerjasama nanti seandainya ada kita temukan, oh anak ini arahnya dia sudah burnout. Bagaimana nanti supaya dia kita pastikan sedang mengalami burnout? Saya ada alat ukurnya. Bagaimana tingkat kejenuhan? Yang memang sekarang ini alat itu adalah untuk alat anak-anak remaja. Jadi mungkin anak SD boleh kita diskusi dulu, kita gali ya, kita gali hal-hal yang menjadi tekanan-tekanan pada diri dia, baru nanti kita konsultasikan ya. Jadi jangan takut Bapak Ibu, mudah-mudahan melalui kesempatan ini kita bisa melakukan diskusi dengan ketertinggalan yang terjadi terhadap anak-anak kita. Nah, ini saya harap supaya bisa kita kerjasama juga untuk hal yang seperti ini. Sehingga ke depan, anak-anak kita itu benar-benar menjadi anak-anak yang berprestasi. Ya. Ini satu lagi, baru masuk lagi. Bagaimana jika orang tua yang mengalami burnout? Sehingga berpengaruh kepada pola pendidikan bagi anak-anaknya. Nah, ini perlu juga kita perhatikan. Ya, kalau tadi dikatakan kalau anak, ini sekarang orang tua. Memang kalau untuk orang tua, itu langkah yang paling utama adalah kita coba dulu lakukan pendekatan. Apa yang dibutuhkan orang tua ini dari kita, kemudian kita juga gambarkan hal-hal apa yang bisa kita bantu. Kalau memang ternyata juga tidak bisa, jangan kasih dia makan Panadol. Tapi sarankan dia untuk melakukan konsultasi ke psikolog. Karena kalau kita simpan-simpan burnout ini, kejenuhan ini dalam diri kita, itu tadi dampaknya. Dia akan mengalami kelelahan fisik, kelelahan mental, dan juga masalah psikologinya. Jadi ini yang mungkin saya bisa jawab untuk kita semua. Nah, mungkin kalau tidak ada lagi pertanyaan, pertemuan kita boleh kita sudahi sampai di sini. Tapi begitupun saya serahkan kepada moderator. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Haris Yagian atas materi diskusi kita pada sore ini. Nah, dari sini kita bisa menarik kesimpulan poin-poin penting dari materi yang telah disampaikan oleh pembicara kita. Yang pertama, bahwasannya burnout ini merupakan kondisi stres ataupun jenuh yang dialami oleh siswa
dikarenakan banyaknya tuntutan ataupun tugas sehingga menimbulkan turunnya prestasi belajar. Lalu yang kedua, ada beberapa pendekatan yang perlu kita lakukan sebagai guru untuk membangkitkan kembali gairah belajar pada peserta didik, sehingga peserta didik dapat meningkatkan prestasi belajarnya. Nah, di sini berarti peran guru sangat penting sebagai fasilitator, baik mendampingi ataupun memberi support atau mendukung. Nah, Bapak Ibu peserta webinar pada sore ini, terima kasih telah mengikuti diskusi kita pada sore ini dengan baik. Terima kasih juga untuk para responden yang telah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menarik dan juga saran dari Bapak Jul Hasbi. Terima kasih. Nah, baik, karena waktu kita sudah hampir habis, maka webinar ini akan ditutup. Sebelumnya, saya selaku moderator, Jeneria Masdalena, pamit undur diri dan mohon maaf atas setiap kesalahan, baik tutur kata, dalam menyebutkan nama, gelar, atau apapun. Kiranya ilmu yang kita dapat sore ini dapat memajukan kita dalam mendidik anak-anak kita sehingga dapat mencapai prestasi belajar yang baik. Terima kasih. Salam sehat. Yo, terima kasih. Semoga ada webinar selanjutnya. Hidup guru. Hidup. Hidup guru, ditunggu Pak PGRI. webinar selanjutnya. Hidup. Kita akan perayaan. Solidaritas. Yes. Yes. Kita perayaan 76 ini ya. Oke. Baik Bapak Ibu, saya izin undur diri ya. Dadah. Yuk Oke, Pak Pak. Dede, Pak Jul. Terima kasih Pak Haris. Yuk, mari. Terima kasih Pelita Evangeline. Oke. Terima Pelita. kasih semuanya. Kok nggak nanya tadi Bu Pelita? Iya. Aduh, sayang kali. Iya Pak, Iya. sudah ada yang bertanya Pak. Iya. Itu Pelita itu kan tahu terkendala banjir rob pula nanti kan ada juga hubungannya. Tenggelam ini Pak, tenggelam. Makasih Pak Iya. Jul. Oke. Entah masalah banjir rob nanti kan bisa Oke. juga burn out juga kepada murid itu. Terima kasih Oh, iya, juga ini untuk ibu-ibu guru dan bapak guru yang sedang mengikuti webinar tapi dalam perjalanan ya. Ada yang naik mobil, ada yang Ya, bawa. hati-hati. Luar biasa hati-hati sampai di jalan, sampai di Oke, Pak. tujuan. Oke, Mari Pak, kita terima- jumpa Benar kembali Pak, ya. terima kasih. Saya Yuk. dalam perjalanan juga. Iya, itu makanya kan. Oke ya, saya tutup ya. Ya, terima kasih Mari. Ya, Pak, makasih Pak. Ya, terima Terima kasih. kasih Pak buat ilmunya. Mari, Sampai mari. jumpa lagi. Sampai jumpa. Oke, Pak. Pak See you Pendeta, again. jangan Yuk. lupa repotnya Oke ya. Pak, oke. Yo.